lautku terjemah dan gunungku meletus, bah menelan tempat tinggal kami. Asap membubung menyesatkan dada, rasanya tak ada lagi waktuku untuk perintah. Kembali menatap negeri tercinta dalam lahap kehancuran Indonesia. Aku tak ingin kehilangan tanah kelahiranku, tanah yang akan dan selamanya menjadi tumpah darahku. Lagi asal lukisan negeri ini hanya sepintas lalu, berlalu dan berbagi potret abadi bersama Indonesia kita. Biarlah nanti lukisan peti tanah air terbingkai dalam kenangan, karena cinta akan membawa kedamaian dan kebaikan kapanpun, dimanapun, siapapun, dan selalu. Sudah berdiri di atas itu sendiri. Artinya apa? Konsep pribadi yang kemudian dikatakan dalam buku kita bukan itu apa namanya kemandirian ekonomi negara masih terdapat pada diri Belanda. Kemerdekaan itu bukan turunnya satu bendera dengan berapi, tapi turunnya bendera tiga warna itu bendera kita harus berbeda, tetapi kenyataannya kita sesungguhnya belum. Bagi mewujudkan Indonesia dalam keselamatan pasar dan penguasa. Ini kenapa karena itu yang menjadi problem yang sekarang memisahkan Indonesia dari tahun-tahun dan semakin menyebabkan pengaruh dari kebijakan-kebijakan pembangunan lembaga. Ini akan ada pilkada ya di Indonesia kira-kira dari soal ini kita Indonesia, masyarakat Indonesia bahkan dunia itu menghadapi problem-problem besar soal daya dukungan, stabilitas ekonomi, bahkan soal konflik ideologi dan persaingan politik yang kalau persaingan politik satu dunia dari ini kalau kita dengar di televisi, kita baca itu masalah perdagangan bebas internasional. Dua wilayah itu sementara ini kita masuki, Indonesia masuki, dan ujung-ujungnya memang dalam Malaysia itu 15% dari biaya logistik, demikian juga Thailand 15% dari PDB. Nah, konteks yang terakhir bisa disebutkan bahwa dengan capaian-capaian tadi, dengan kebutuhan infrastruktur, sementara pertumbuhan ekonomi rata-rata di negara 5 negara di Asia itu justru berkembang 5,6%. Dengan tema ini mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, cita-cita kemerdekaan sepertinya memang cita-cita itu belum tercapai. Oleh karena itu sekarang kita masih dalam proses mencari atau mewujudkan cita-cita itu. Artinya apa tujuan negara ini? Memang masalah pemimpin yang mengelola negara ini. Pemimpin ini banyak ada yang terpilih dan mengalahkan kemiskinan dan ya sudah lakukan beberapa waktu lalu dan sudah ada di kita juga kebijakan kita tidak terlalu mengkritisi nama kebijakan yang tadi disebutkan ada yang lebih sebetulnya tidak terlalu mengkritisi. Mungkin bagian saya mau menyampaikan pemimpin yang nanti akan kita pilih di kebangsaan. Pasangan ini semua orang-orang sibuk ya bisa bersama-sama dengan kita. Baik, teman-teman sekalian, tema saya adalah menimbang arah gerakan mahasiswa. Saya kemudian teringat perkataan Bung Karno ketika pidato beliau di usia Indonesia yang ke-20 tahun di depan masyarakat. Beliau berkata, "For a fighting nation, there is no eternal end." Tidak ada akhir perjuangan untuk sebuah bangsa. Kalau gerakan-gerakan muda, mereka sudah karena mereka punya kami punya musuh bersama. Sebelum kemerdekaan musuh bersama yang berani. Setelah kemerdekaan musuh bersamanya diktator. Ini yang diktator Bung Karno dan Bung Soeharto.
Bung Karno. Yang saya terakhir, yakni supaya kita bisa keluar dari pengalaman pasar. Mungkin yang pertama, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia harus memiliki etos kemandirian yang dilaksanakan. Pas tahun Nasional Indonesia ke-17 negara umur yang paling tinggi kita sebagai bangsa, negara dan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mengucapkan selamat kepada semua muslim Indonesia atas memperingati hari jadinya kami, dan dengan usia kami yang ke-17 ini bisa membawa kekompakan yang lebih solid lagi. Ke depan kami bisa membuat perubahan yang lebih besar. Selamat milad yang ke-17 kami, semoga dengan bertambahnya usia maka kami semakin matang dan selalu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kebijakan daripada pemerintah. Bersama sekretaris kami wilayah Maluku Utara mengucapkan selamat milad ke-17 yang ke-17. Semoga dengan dan bertambah usianya kami bisa membawa kami ke depan yang lebih baik, dan semoga dengan perjuangan kami selalu aktif dan selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ya, saya sebagai Ketua Wilayah Maluku Utara mengucapkan selamat milad ke-17 untuk Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Terus berkarya, terus bekerja, maju terus, berkontribusi tanpa henti untuk umat dan bangsa.